Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Mazmur pasal 34, ayat 12. Mazmur ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Multimedia. Oke. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Multimedia, maaf, sudah dapat. Mazmur 34 ayat yang ke-12. Ya. Mulai ayat yang ya tadi betul itu. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Mazmur 34 ayat yang ke-12. Ayat 13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ayat 13 ya. Oke. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik. Ayat 21 itu betul ya. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kalau kita baca di kitab Mazmur 34 ini, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, ayat 23, maka Bapak Ibu lihat bahwa ada sebuah jaminan bahwa orang punya kesempatan untuk mereka kecewa kepada Tuhan, kesempatan untuk mereka menjauh daripada Tuhan, tapi Tuhan membuktikan dirinya bahwa dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita.
Ada begitu banyak orang yang kecewa dengan keadaan, dengan situasi. Bahkan ada yang kecewa dengan Tuhan. Ada yang kecewa dengan orang lain. Tapi mari pagi hari ini saya beritahukan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Firman Allah berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak mengakibatkan kecewanya bertambah-tambah. Nggak ada ayatnya itu, saudara. Ya, kehidupan tidak selalu menghadirkan hal-hal yang manis saja, betul? Perjalanan hidup saudara dan saya tidak menghadirkan hal-hal yang enak saja, tidak hanya menghadirkan hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan saja, tapi ada masa seseorang dia mengalami kekecewaan pada orang lain, bahkan dia kecewa kepada Tuhan. Dan biasanya itu terjadi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan kerinduannya, tidak sesuai dengan pengharapan, tidak sesuai dengan usahanya. Saya mau supaya omset saya 1 bulannya 1 miliar, tapi kenyataannya nggak sampai itu. Karena itu berlarut-larut, sudah lebih dari 1 tahun, maka Bapak Ibu mulai kecewa dengan orang lain, dengan orang-orang yang kerja dengan kita, dan kecewa juga lama-lama dengan Tuhan. Satu saat ada seseorang yang cerita kepada saya bahwa papanya itu sakit, dan kemudian ketika pergi periksa ke dokter, maka dokter berkata bahwa harus dioperasi ginjalnya. Dan ketika mereka mau dioperasi, mereka ambil doa dan berpuasa supaya papanya sembuh. Tapi ketika mereka berdoa dan berpuasa, setelah papanya selesai dioperasi, justru keadaan papa semakin parah, dan akhirnya papanya meninggal. Ketika itu terjadi, mereka sangat kecewa, saudara. Mereka sangat kecewa. Ya, karena tidak sesuai dengan harapan dalam doa-doa mereka, tidak sesuai dengan usaha yang mereka bangun. Tapi saudara dengar baik-baik bahwa apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami kekecewaan besar. Ada hal yang tidak bisa kita mengerti. Firman Allah tadi berkata dalam ayat yang ke-23 dari Mazmur 34 ayat 23, bahwa dikatakan bahwa Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ada sebuah garansi, ada sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya, bahwa Tuhan akan membebaskan, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan melindungi kita, sehingga kita tidak akan menanggung hukuman. Karena itu ada beberapa hal yang akan kita belajar di pagi hari ini, supaya kita tidak mengalami kekecewaan besar dalam hidup ini. Apalagi kita kecewa dengan Tuhan. Yang pertama adalah supaya kita tidak mengalami kekecewaan besar atau tidak mengalami kecewa dengan Tuhan. Maka hal yang pertama adalah mari kita ingat hal baik yang pernah Tuhan kerjakan bagi kita. Ingat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan kepada kita. Kalau kemarin Tuhan tolong saya, kalau kemarin saya bisa melampaui kehidupan bersama dengan istri dan anak-anak saya, kalau kemarin Tuhan bisa tolong bisnis saya, kalau kemarin Tuhan bisa pulihkan saya, kalau hari ini saya masih hidup, maka ingat semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya kita tidak akan pernah kecewa. Sekalipun hari ini kita ada dalam masalah, sekalipun hari ini kita ada dalam pergumulan, tapi mari ingat hal-hal yang baik yang pernah Tuhan kerjakan kepada kita di hari-hari yang lampau. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Semua keadaan sulit, keadaan yang menyenangkan, itu terjadi supaya Tuhan mengajarkan kepada kita nilai-nilai kekal. Supaya kita tahu mengucap syukur, supaya kita tahu berharap kepada Tuhan, supaya kita tahu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, supaya nilai-nilai kekekalan ada di hati kita. Nilai-nilai kekekalan adalah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kelemah-lembutan, penguasaan diri, ada di hati kita. Tapi Bapak Ibu harus menunggu waktunya Tuhan. Ingat apa yang Tuhan kerjakan kepada kita di hari-hari yang lalu, kebaikan-kebaikannya. Dan Alkitab berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
dalam sebuah problem, dalam sebuah masalah, dalam sebuah keadaan yang sulit, dalam kegelapan yang pekat, dalam bisnis pekerjaan, dalam keluargamu, kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah sampai akhir. Sehingga akibat kita tidak bisa melihat jalan, kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita, maka kita selalu ambil hati kita untuk kecewa. Kita katakan bahwa Tuhan tidak tolong kita. Kita katakan bahwa tidak ada jalan, Tuhan tolong orang lain, saya tidak ditolong. Tuhan sembuhkan orang lain, saya belum disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, semua yang kita katakan itu adalah bentuk daripada kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya mau untuk bersyukur, mau untuk mengingat hal-hal kemarin yang kita lewati, maka saya percaya Anda bisa bersyukur sekalipun keadaanmu sulit hari ini. Anda bisa bersyukur sekalipun Anda ada dalam kegelapan hari ini. Dan kita tidak mudah kecewa kepada Tuhan. Amin. Kita tidak mudah menjauhkan diri kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, meskipun itu bertentangan dengan keinginan kita, pasti Alkitab berkata tadi, indah pada waktunya. Mungkin sesuatu yang di luar daripada semua program kita. Sesuatu yang di luar daripada keinginan, bahkan doa-doa kita. Mungkin bertentangan dengan keinginan dan kerinduan saudara. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, dan Bapak Ibu bertahan dan tidak kecewa dengan Tuhan, pasti itu indah pada waktunya. Dan itu tidak akan mengecewakan kita. Tuhan memanggil orang, misalnya orang yang kita kasihi, kembali ke rumah Bapa, misalnya meninggal, atau kita mengalami di mana harta benda kita diambil oleh orang lain yang tidak seharusnya mereka ambil. Saya percaya bahwa dalam semua yang terjadi itu, kita tidak dapat mengerti, karena Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahwa misalnya contoh kematian itu adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Amin. Misalnya orang mengambil harta benda kita, orang menipu kita, Bapak Ibu ada dalam tekanan, saudara lihat bahwa situasi semakin sulit. Tapi saya percaya pasti untuk tujuan yang baik ketika kita tidak kecewa kepada Tuhan. Pasti untuk tujuan yang membawa kita menjadi lebih mengenal Tuhan dengan sempurna. Pasti Tuhan akan menyingkapkan kepada kita hal-hal yang baru yang belum kita pernah sampai di sana akan diberitahukan kepada kita. Karena ada kalanya dengan melalui peristiwa-peristiwa yang mengecewakan kita, Tuhan ingin membawa kita untuk mengerti tentang kehendaknya, lalu memberikan kepada kita segala yang terbaik dari pemberian-pemberiannya. Ada banyak kali orang Kristen tidak lulus, karena kita hanya bersuka cita ketika kita diberkati, cuannya banyak, kita omsetnya semakin naik. Tapi waktu kita rugi, kita tidak bersyukur. Waktu kita mengalami ketidakadilan, kita tidak bersuka cita, kita pilih kecewa dengan Tuhan. Padahal melalui berbagai peristiwa ini, melalui begitu banyak kekecewaan yang kita lewati, harusnya Bapak Ibu lulus. Harusnya kita menang di situ, harusnya kita belajar sesuatu, harusnya kita mengerti ketika keadaan tidak mengenakan, situasi tidak mengenakan, Bapak Ibu harus tahu bahwa saat itu kasih karunia Allah semakin melimpah. Amin. Ketika Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kebaikan itu sama dengan, kasih itu sama dengan kebaikan. Kalau Bapak Ibu menerima kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, misalnya tadi malam saya katakan bahwa Tuhan memberikan hujan kepada orang benar dan juga orang berdosa, memberikan matahari terbit juga kepada orang-orang jahat dan orang-orang baik. Kalau Tuhan saja karena kasih-Nya, maka Dia memberikan sesuatu kepada orang jahat, bahkan orang benar. Apalagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi kita yang berkata, saya anak Tuhan. Masa Dia nggak berikan segala miliknya kepada kita? Masa Dia nggak berikan pemberian-pemberiannya kepada kita? Dan saya perhatikan Bapak Ibu, bahwa banyak kali Tuhan menjawab kita ketika Bapak Ibu dan saya sedang mengalami problem yang begitu banyak. Dan ketika Anda berseru, maka Anda akan mendapatkan jawaban. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu sedang ada dalam problem, sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, maka Bapak Ibu harus tahu bahwa itu adalah waktu-waktu di mana Bapak Ibu sedang dituntun, digiring, didorong untuk Anda memiliki, mendapatkan segala pemberian yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Berarti kita nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa, nggak boleh kecewa. Banyak hal indah yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Contohnya, ketika Bapak Ibu bergumul
untuk minta pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Bapak Ibu bergumul untuk minta pasangan hidup, Tuhan berikan kepada Anda dan saya pasangan hidup. Bapak Ibu berdoa untuk minta tempat untuk ibadah, untuk Bapak Ibu bertumbuh, untuk dapat makanan rohani, maka Tuhan berikan kepada Anda rumah rohani, di mana jemaat Tuhan, di mana rekan saudara kita bisa ketemu. Tuhan berikan kepada kita kesehatan yang prima, atau kita menjadi murid Yesus, pekerjaan orang tua kita diberkati, dan mungkin banyak hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Banyak kali itu terjadi ketika kita mengalami musim-musim yang tidak mengenakan, sehingga ada alasan untuk kita kecewa. Tapi ketika hal itu terjadi, maka Bapak Ibu hari ini harus memilih untuk tidak kecewa dan percaya kepada Tuhan. Karena ketika Bapak Ibu di tingkatan itu, maka Anda akan melihat Tuhan akan pulihkan banyak hal dalam hidup kita. Hal-hal baik dari Tuhan adalah berkat Tuhan. Saat kita kecewa, ingatlah, hal terbaik yang ingin Tuhan lakukan bagi kita adalah membuat saudara dan saya untuk mengerti bahwa semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita pasti akan digenapi. Jangan pernah lupa hal-hal yang kemarin. Ingat apa yang Tuhan kerjakan di hal-hal yang kemarin, supaya kita bisa menjalani hari ini dan masa depan kita tanpa kekecewaan. Yang kedua, kuatkan orang lain. Saat kita fokus pada hal-hal yang kurang enak, yang Tuhan izinkan terjadi, maka banyak orang punya pikiran menjadi negatif. Banyak orang menjadi lemah dalam hal rohaninya. Banyak orang mulai sakit hati. Ada yang tidak mau datang ibadah, ada yang sudah tidak lagi baca Alkitab, ada yang tidak mau lagi berdoa. Tapi saudara dan saya harus fokus pada hal-hal, ya. Saat kita berfokus kepada hal yang negatif, maka saudara akan punya pikiran yang negatif. Tapi ketika keadaan ini terjadi bagi saudara dan saya, jangan fokus kepada hal-hal negatif, tapi fokuslah kepada firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua berkata begini, ketika matamu tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita dari iman kepada iman, dari pengharapan kepada pengharapan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadikan Jesus be the center. Jadikan Yesus sebagai sentral kehidupan kita. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, jadikan Yesus sentral. Maka dikatakan yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Terjemahan yang lain berkata memimpin kita dari lapisan iman kepada lapisan iman. Iman itu ada lapisannya. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Kita nggak tahu berapa banyak lapisannya. Tapi satu saat nanti Alkitab katakan Tuhan akan puji kita dan menyebutkan kepada kita pahlawan iman. Dan itu dimulai ketika mata tertuju kepada Yesus. Amin. Jadi fokus kita, tujuan kita cuma Yesus. Ketika itu Bapak Ibu lakukan, maka Alkitab katakan begini, akan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Firman Allah berkata ketika kita fokus kepada Yesus, maka saya percaya iman kita meningkat, kita jadi kuat, sehingga kita bisa menolong orang yang dalam kesusahan. Kita bisa menguatkan saudara-saudara kita. Kita bisa menguatkan orang lain. Kekristenan itu, ketika Anda have Jesus live in us, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika iman kita bertumbuh, ketika kita mengerti firman Tuhan, sebenarnya itu bukan untuk diri kita saja. Tujuannya adalah supaya kita pergi dan menguatkan orang lain. Ketika suaminya kuat, dia menguatkan istri dan anak-anaknya. Ketika suami istrinya kuat, maka mereka akan menolong anak-anaknya dan anak-anaknya bisa kuatkan orang lain. Ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan itu bukan cuma untuk kita saja, tapi berkat Tuhan itu juga untuk kita menabur. Ketika Anda terima berkat, entah itu berkat secara rohani, berkat secara finansial dalam keuangan, berkat kedudukan, jabatan, prestasi, supaya kita bisa menolong orang lain, supaya mereka juga bisa berprestasi. Kita bisa menolong orang-orang dalam kesusahan. Kita bisa menguatkan orang-orang yang sedang lemah. Dan ketika Bapak Ibu menolong orang dalam kesusahan, menguatkan orang-orang yang sedang lemah, maka kita yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu sakit,
Cari orang yang sakit, doakan mereka, maka Anda akan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang ada dalam masalah kesusahan dalam keuangan, cari orang-orang yang ada dalam masalah keuangan, dan Bapak Ibu, seberapapun yang bisa Bapak Ibu nolong mereka. Entah itu nolong dalam doa, entah itu Anda bisa memberi dengan kemampuan yang ada padamu. Ketika Anda sadar bahwa orang lain membutuhkan saudara, dan Anda menolong mereka, maka Tuhan akan menolong saudara. Amin. Ingat Bapak Ibu bahwa masalah Bapak Ibu besar, ada orang yang punya masalah lebih besar daripada Bapak Ibu. Ya, kalau Anda berkata, Pak, masalah saya besar, ada orang yang lebih besar. Masalah saya sulit, ada orang yang lebih sulit. Dan ada orang yang hadapi masalah dengan sukacita, dengan tenang, tapi ada orang yang masalahnya kecil, tapi hadapnya seperti orang yang punya masalah seperti memindahkan Gunung Bromo, saudara. Kan sulit ya, karena dia melihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang dia sembah. Jangan pernah berkata kepada Tuhan bahwa masalahmu besar. Tapi katakan kepada masalahmu bahwa Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari masalah apapun. Datang dan kuatkan orang lain, dan Tuhan akan tolong saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu belajar dari Tuhan Yesus, nanti lihat Matius pasal 12 ayat 16 sampai 18. Alkitab berkatakan bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menolaknya. Selalu cari kesalahannya. Penduduk Nazaret juga, setelah Yesus datang di sana, tidak ada satu mujizat pun yang terjadi di sana. Karena mereka berkata begini, bahwa ini kan dulu suka main dengan anak kami, kan suka main kelereng, petak umpet. Mereka tahu Yesus di situ. Ya, sehingga mereka nggak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Mereka nggak percaya bahwa dia akan sanggup melakukan mujizat. Dan Alkitab berkata tidak ada satu mujizat pun yang terjadi ketika Yesus ada di Nazaret. Lalu di dalam Matius 12 ayat 16 sampai ayat 18 berkata begini, banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu perhatikan bahwa Matius 12, 16, 18, Yesus mengulangi lagi tentang nubuatan daripada Yesaya, bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia adalah Tuhan sendiri, yang akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Tapi ketika dia datang kepada orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat itu adalah mereka menghafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terutama kitab Imamat. Mereka sudah hafal ketika mereka umur 5 tahun. Jadi orang-orang Yahudi, anak 0 sampai 5 tahun, ketika anaknya umur 5 tahun, maka dia sudah menghafal yang namanya kitab Imamat. Titik komanya dia hafal. Jadi mereka selalu hidup mereka selalu hidup dalam satu seperti mereka punya tempat itu ada beberapa keluarga, ya. Mereka ada beberapa keluarga, mungkin sekitar 10-12 keluarga, dan ketika mereka hidup dalam keluarga-keluarga itu, kemudian mereka harus mencari satu kepala sekolah, satu guru, dan satu rabi untuk mengajarkan anak-anak mereka. Umur 0 sampai 5 tahun, itu adalah nepios. Anak-anak ini, dalam bahasa Yunani, nepios itu adalah bayi. Maka mereka diajarkan untuk membaca, dan mereka diajarkan kitab Imamat, karena itu kitab ibadah mereka. Ketika umur 5 tahun, maka mereka sudah hafal kitab ibadah mereka. Semua keturunan Israel lakukan itu. Dan Alkitab katakan mereka sangat tahu tentang aturan, atau dikatakan tentang tabernakel Musa, mereka lakukan dengan sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, kalau ke Israel, ada orang Israel yang masih menolak Yesus Mesianik. Orang Mesianik di sana hanya kurang lebih 1%. Di tengah-tengah bangsa Israel yang hampir 10 juta orang, cuma 1%. Dan Alkitab katakan bahwa orang-orang Farisi ketika Yesus datang, ahli-ahli Taurat, mereka menolak dia.
Kota di mana dia dibesarkan, yaitu Nazaret, juga menolak dia. Padahal Yesus katakan bahwa, lihat hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya untuk dia memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Pertanyaannya, apa salah Yesus? Apa dosa Yesus? Haleluya. Kemarin saya konseling sama salah satu orang, dan dia katakan, Yesus berdosa, Pak. Saya tanya begini, di mana kamu baca ayatnya? Ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia balikan meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati, lalu dia mulai mukul mereka. Saya katakan, Yesus tidak berdosa di situ. Yesus sedang masuk dan menyucikan bait Allah. Saya katakan, kalau Anda punya perusahaan, Anda lihat bahwa orang-orang yang bekerja dengan Anda buat salah, masa Anda biarkan mereka buat salah, pasti Anda tegur, kan? Anda marahin mereka. Marahin bukan tujuannya adalah menyimpan dalam hati, supaya mereka lebih tambah baik. Yesus sedang mengajar kepada mereka, bukan memarahin mereka, supaya mereka hancur. Tapi menegur mereka, supaya mereka jangan mengotori bait Allah, tapi itu harus menjadi house of purity. Itu harus menjadi rumah kesucian. Itu harus menjadi house of prayer, rumah doa. Itu harus menjadi house of power, rumah kuasa. Dan itu harus menjadi house of praise, rumah pujian. Tapi mereka menjadikannya sarang penyamun. Mereka menjadikannya menjadi tempat jual beli, sehingga Yesus marah. Marah itu kalau kita menyimpannya 1 kali 24 jam, Alkitab katakan sampai matahari tenggelam itu marah. Dan dia berkata bahwa Yesus marah, Yesus berbuat dosa di situ. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia manusia 100%, dan dia tidak pernah berbuat dosa. Pertanyaannya, apa salah? Apa dosa Yesus? Jawabannya adalah tidak ada. Yesus selalu mengasihi, dia selalu memberitakan kebenaran, dia selalu menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap kita yang melakukan kebenaran, menghidupi setiap perkataan yang dikatakan oleh Yesus, Anda dan saya akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Mungkin semua kita alami masalah. Selama kita ada nafas di muka bumi ini, maka kita akan menghadapi masalah setiap waktu. Ingat, masalah datang karena diri kita atau orang lain. Sumber masalah yang kedua adalah roh-roh jahat dan dunia ini. Kalau datangnya dari dunia ini, kalau datangnya dari setan-setan, maka Bapak Ibu jangan mengikutinya. Ada kalanya juga Tuhan izinkan terjadi, supaya membawa iman saudara semakin naik tinggi, supaya kita lebih bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Amin. Yesus tidak berbuat salah. Setelah semua yang Yesus lakukan bagi kita, Alkitab berkata begini, harusnya kalau Tuhan, dia berhak kecewa dong. Dia datang berikan nyawa, tapi orang-orang tidak mempercayai dia. Tapi Alkitab berkata bahwa Yesus memilih tetap mengasihi, bahkan Yesus memilih tetap melayani sebanyak mungkin orang. Dia datang kepada orang Farisi, dia datang kepada orang-orang Saduki, dia datang kepada orang-orang yang ada di Nazaret, dan dia melayani mereka. Yesus datang dan menguatkan yang lemah. Dia datang fokusnya kepada orang lain. Bapak Ibu, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong dengan orang lain. Bukan berarti kita nggak boleh melayani orang lain. Bukan berarti kita nggak boleh datang mendoakan orang lain. Atau memberi penghiburan bagi orang lain. Justru ketika Bapak Ibu adalah masalah, Bapak Ibu harus datang kepada orang lain. Supaya kita tidak kecewa, Bapak Ibu. Karena kita tidak dipanggil untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk kita bisa nolong orang lain. Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika Bapak Ibu memperhatikan orang lain, Alkitab jamin, ia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ia tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya ketika Bapak Ibu ada dalam masalah, tapi Bapak Ibu pergi dan menguatkan orang lain, menolong orang lain, mendoakan orang lain, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ketika kita bersaksi bahwa saya ada masalah tapi saya mau tolong Anda, maka Anda akan melihat Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan firman Allah akan membenarkan Anda. Yesus ditolak oleh orang Farisi, oleh orang Saduki, tapi dia tetap melayani mereka. Dia tetap memberitakan firman kepada mereka. Maka
Tuhan tidak pernah, Bapa di sorga tidak membiarkan dia dan tidak meninggalkannya. Amin. Murid-muridnya mungkin lari meninggalkan Yesus. Bapa memalingkan wajahnya karena dosa. Yesus mengalami ujian kesendirian. Tapi Alkitab katakan begini, dia dikasihi, dia ditinggikan, dia dimuliakan. Amin. Maka jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Dengan cara ingat hal-hal yang baik yang pernah Tuhan kerjakan kepada kita. Yang kedua, mari kita kuatkan orang lain. Beritakan firman kepada mereka. Dan yang ketiga, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita ini punya hak meminta apa saja kepada Tuhan dengan dalih apapun. Namun kita perlu tahu, Bapak Ibu, Tuhan tidak selalu menuruti apa yang kita minta. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa, maka jawabannya 3, ya, tidak, dan tunggu. Sama dengan anak yang hormat dan tunduk pada orang tuanya. Betul? Meskipun apa yang anak itu minta, kan tidak semua orang tua menurutinya. Tapi bukan berarti bahwa anak itu bukan langsung jadi ketika tidak dituruti oleh papanya. Lalu hari itu dia tidak jadi anak papanya, kan tidak seperti itu. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk jangan meninggalkan Tuhan. Jangan mudah kecewa dengan Tuhan. Kalau hari ini kita doa dan belum dijawab doanya, hari ini kita baca Alkitab, kita pegang firman Tuhan, dan itu belum terjadi terobosan, bukan berarti hari itu langsung Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Tidak. Saya mau ajarkan Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan selangkah pun, sedetik pun. Tapi selalu percaya kepada Tuhan. Jangan seperti anak yang tidak mau dididik, yang minggat dari rumah saat keinginannya tak dikabulkan. Ada banyak orang yang ketika datang ke suatu tempat dan dia katakan bahwa saya tidak didoain, saya tidak dibuatin. Ya, ada kalanya kalau masuk secara onsite, gembalanya tidak kasih shalom kepada saya, gembalanya tidak salamin saya, tidak perhatikan saya, lalu kabur dari rumah. Dia pergi kemana-mana. Ketika Anda pergi dengan sikap hati ini, datang ke gereja lain, Anda bawa warisan masalah kepada gereja Anda datang. Ya. Jangan seperti anak yang tidak mau dididik. Alkitab katakan anak yang dididik akan menjadi anak-anak yang akan memberkati banyak orang. Tapi anak yang tidak mau dididik akan menjadi anak gampangan. Ketika Bapak Ibu dan saya minggat dari rumah, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang tua, karena keinginannya tidak dikabulkan, maka kita akan membawa warisan masalah. Ingat bahwa orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Haleluya. Amsal 1 ayat yang ke-8 berkata, hai anakku, dengarlah didikan ayam, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Raja Daud dan Bersyeba mengajarkan Salomo, supaya jangan meninggalkan Tuhan, dengan cara mendengarkan nasihat orang tua. Amin. Dengan cara mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ketika kita mau mendengarkan nasihat firman Tuhan, tidak menyia-nyiakan ajaran firman Tuhan, maka kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan saya baca Alkitab, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saat kita setia mengikutinya, beban hidup kita akan diringankan. Itu nggak ada ayatnya. Makanya saya sering tanya kepada saudara, berapa banyak yang percaya bahwa kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya, baca firman, hafal firman sungguh-sungguh, maka tidak ada masalah. Banyak jemaat yang angkat tangan. Karena kita ini cenderungnya memilih yang enak-enak, saudara. Kita nggak suka masalah. Tapi mari saya ulangi lagi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saat kita setia mengikutinya, beban hidup kita akan diringankan. Nggak ada ayatnya sama sekali. Atau kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, nggak ada ayat sama sekali. Alkitab katakan justru ketika kita ikut Tuhan, satu neraka serang kita, masalah datang bertubi-tubi. Tapi Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar, berikan kepada kita kekuatan, sehingga kita dapat menanggungnya. Bahkan kita lihat bahwa murid-murid yang diurapi Tuhan seperti Petrus, Thomas, Yakobus, ya, bahkan Paulus kerap mengalami peristiwa-peristiwa buruk dalam pelayanan mereka.
Rasul Paulus menulis bahwa dia mengalami dilempari dengan batu dalam 1 Korintus 10, 1 Korintus 11. Kalau kita lihat 1 Korintus 12, Rasul Paulus menulis bahwa dia mengalami keadaan-keadaan yang buruk, dicambuk 39, 40 kurang 1 kali, 39 kali, dilempari dengan batu, karam kapal, ada kalanya lapar, dari sarang penyamun, mereka ada kalanya mau dirampok, bagi dengan orang-orang yang juga di tengah-tengah jemaat pun mereka tidak dipercayai. Mereka mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam pelayanan mereka. Dan Petrus, Yakobus, Thomas, Paulus, mereka mengalami yang namanya martir. Mereka dipotong kepala mereka oleh orang-orang, oleh raja-raja pada masa itu, karena mereka berpikir bahwa mereka adalah para penghambat dan mereka membuat kekacauan. Dan ketika keadaan itu terjadi, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Hari ini kita bahas tulisan-tulisan para rasul. Kita sedang membaca orang-orang yang bertahan sampai akhir. Mereka tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. Saat hari ini Anda kecewa berat dengan kehidupan, responslah dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Responslah dengan menolong orang lain. Responslah dan jangan meninggalkan Tuhan. Kalau Anda sedang mengalami kekecewaan dan jalan buntu, semakin Anda dekat dengan Tuhan. Itu kesempatan untuk Anda melihat pertolongan Tuhan. Itu kesempatan Tuhan sedang berkata begini, tinggal satu langkah lagi jawaban di depan matamu. Tinggal satu tikungan lagi engkau sampai di tujuan. Lihatlah orang yang berbeban berat dan kuatkan mereka. Jangan Bapak Ibu lari daripada mereka. Jangan abaikan mereka, tapi tolong mereka. Kalau mengharapkan cuma pendeta, maka pendeta nggak akan bisa tolong semua orang. Kita terbatas, tapi kalau semua kita bergerak bersama-sama, dunia akan mendapatkan jawaban. Yang terpenting adalah tetaplah percaya bahwa segala yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita, dan segala yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada kita, yang sungguh-sungguh kepada Dia, itu yang terbaik. Amin. Ini harus Bapak Ibu dan saya taruh dalam hati kita, sehingga kita nggak mudah kecewa dengan Tuhan. Kita nggak mudah menolak Tuhan dengan cara saudara dan saya. Mari kita ingat hal-hal yang baik yang pernah Tuhan kerjakan. Mari kita kuatkan orang-orang yang butuh pertolongan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan.